Anda kembali di Metro Malam. Walaupun banyak menerima ancaman, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tetap menghadiri peresmian ruang publik terpadu rumah anak Erpetra di Rusunawa Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur pada Selasa pagi. Menurut Ahok, ancaman penolakan yang disebutnya sebagai tindakan premanisme itu sudah terjadi 4 kali. Namun hingga acara peresmian selesai tidak ada aksi penolakan dan suasana peresmian berlangsung kondusif. Ahok justru menantang pihak provokator untuk mengirimkan calon gubernur terbaik untuk berkompetisi dengannya pada Pilgub DKI 2017 mendatang. Mencoba gertak-gertak saya atau mengancam apapun di Republik ini. Kalau Anda mengancam Ahok silakan pribadi, tapi saya ini gubernur. Kalau nggak suka dengan saya sebagai gubernur, silakan kirim calon melawan saya. 15 Februari 2017. Itu baru namanya beradab, bukan pengecut. Apalagi menjual agama, suku, dan ras. Sementara itu, Rudi, dalam peresmian Erpetra pagi tadi, Ahok juga memperingatkan kepada seluruh kelompok provokator masyarakat yang tidak suka dengannya untuk tidak menghalangi pekerjaannya sebagai gubernur. Hal itu disampaikan Ahok karena sebelumnya beredar pesan berantai di masyarakat yang berisi ajakan untuk menolak Ahok datang ke peresmian rumah publik terpadu ramah anak atau Erpetra di kawasan Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. Akibat pesan berantai itu, sejak pagi sejumlah aparat gabungan polisi dan Satpol PP telah disiagakan di kawasan tersebut guna mengantisipasi terjadinya aksi penolakan terhadap Ahok. Ahok yang tetap datang ke peresmian Erpetra itu mengatakan tidak takut dengan ancaman tersebut. Baginya, ancaman yang kesekian kali diterimanya itu merupakan tindakan premanisme yang tidak perlu dihiraukan. Ya, saya kan bukan Ahok, saya kan gubernur. Kalau kita gubernur, pemerintah harus takut dengan ancaman seperti itu, ya bubarin negara. Kalau sekelompok orang atas nama rakyat mengancam pejabat untuk bertugas, ini melawan konstitusi. Kalau nggak suka dengan saya sebagai gubernur, silakan kirim calon melawan saya. 15 Februari 2017. Itu baru namanya beradab, bukan pengecut. Apalagi menjual agama, suku, dan ras. Anda melawan undang-undang. Jadi tolong saya tegaskan sekali lagi, kalau Anda nonton provokator yang otaknya di belakang, yang kumpul, saya ingatkan saudara semua, jangan coba-coba lawan konstitusi di Republik ini. Pemirsa, Partai Golkar terus menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan untuk meminta dukungan terhadap Basuki Cahayapurnama pada Pilkada DKI 2017. Meski wacana kembali duetnya pasangan Ahok Jarot semakin menguat, Golkar memastikan partai pendukung Ahok sudah menyiapkan alternatif dukungan jika PDI Perjuangan tiba-tiba mengusung calon sendiri. Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Fayakun Andriadi menjelaskan, sejauh ini komunikasi parpol pendukung Ahok dengan PDI Perjuangan terus berlangsung. Partai Golkar dan 2 partai lain terus membuka pintu komunikasi jika ada partai lain yang ingin bergabung. Fayakun berharap bergabungnya partai lain akan lebih memudahkan Ahok untuk memenangkan Pilgub DKI. Hanya saja, Fayakun mengungkap bahwa dukungan parpol harus dinyatakan melalui surat dukungan seperti hal yang dilakukan oleh 3 partai sebelumnya. Golkar dan partai pendukung Ahok pun tidak khawatir jika PDI Perjuangan berubah sikap di detik terakhir jelang pendaftaran. Pasalnya, Ahok sudah memperoleh dukungan 3 partai yang memenuhi kuota pencalonan melalui jalur partai politik. Enggak, udah memenuhi kan dari sisi administrasi minimal 22 kursi, kami sudah 24 kursi. Kemudian dari sisi kesiapan independen juga 1 juta KTP sudah pernah dikumpulkan. Jadi sekarang teman Ahok dan 3 parpol sudah bersama-sama. Dan kami tetap membuka diri. Ayo siapa yang mau gabung, mau gabungnya pakai heboh atau gabungnya mau nggak pakai heboh, silahkan aja. Masih ada waktu sampai dengan hari pendaftaran, kita buktikan di hari pendaftaran.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memberikan opsi pada partai Islam untuk mendukung dirinya atau tidak dalam Pilgub DKI Jakarta. Ahok mengatakan tidak menghitung dukungan partai berdasarkan agama. Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok saat meresmikan RPTRA di Rusunawa Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur pada Selasa pagi. Ahok menjelaskan ia hanya menawarkan kinerja yang baik sebagai ajakan kepada partai Islam untuk bergabung mendukung dirinya dalam Pilgub DKI Jakarta. Ahok yakin jika selama ini dirinya bekerja sebagai gubernur DKI dengan baik, maka baik partai bernafas Islam maupun partai nasionalis tetap akan mendukungnya. Ahok mengaku selama ini komunikasinya dengan partai Islam berjalan dengan sangat baik. Saat ini memang jumlah kursi partai Islam di DPRD DKI Jakarta cukup signifikan. PKS memiliki 11 kursi, P3 memiliki 10 kursi, PKB memiliki 6 kursi, sementara PAN hanya memiliki 2 kursi. Saya kira kita tidak ada membedakan partai Islam non-Islam. Saya hanya menawarkan kalau Anda merasa saya bekerja dengan baik, dengan jujur, saya tawarkan Anda mau ikut dukung saya atau tidak. Kalau Anda tidak mau dukung saya, silakan cari lawan saya. Saya semua teman, saya semua komunikasi teman. Saya juga tidak suka berpartai, berpolitik itu menghitung pakai partai Islam, non-Islam atau agama. Kita kembali lagi di Dialog Bingkai Berita Metro Pagi. Saya masih bersama Bang Burhan. Bang Burhan, tidak hanya Ahok yang mendeklarasikan ke arah partai, namun akhirnya Gerindra sudah memutuskan untuk mendukung Sandiaga Uno. Seberapa besar hal ini akan menjadi potensi ancaman begitu dari Ahok? Memang kalau didasarkan riset pada hari-hari ini, terutama sebelum Sandiaga Uno secara resmi didukung oleh Gerindra, meskipun kita tidak tahu ya apakah sebagai cagup atau cawagup, karena memang kesempatan atau kemungkinan ke arah sana masih terbuka. Nah, kalau kita lihat sebelumnya memang Sandiaga Uno belum punya potensi untuk menjadi rival yang cukup kompetitif buat Ahok. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya di antara nama-nama yang sudah muncul, itu relatif nama seperti Risma yang punya potensi cukup kuat. Mengapa? Pertama, dia belum dikenal secara maksimal di DKI Jakarta. Maklum, karena dia wali kota Surabaya. Betul. Tetapi ada sekitar 60% yang kenal Risma. Nah, dari 60% yang kenal Risma, itu 84% suka. Nah, ini kalau misalnya dinaikkan tingkat kedisukaan, tingkat kedikenalan, dari 60 menjadi 100%, itu otomatis likability-nya, tingkat kedisukaannya juga ikutan naik, dan itu punya dampak ke elektabilitas. Nah, kalau kita lihat dari top 2 ya, Ahok dengan Yusril, tingkat kedikenalan yang paling rendah di antara top 2 ini, yang paling rendah berikutnya adalah Risma. Nah, Risma ini punya potensi yang besar. Masalahnya siapa yang akan memberikan tiket kepada Risma untuk maju. Pertanyaan kedua, apakah Risma mau? Gitu. Jadi dua pertanyaan ini saya kira masih menunggu. Nah, kalau misalnya dalam politik kan nggak ada yang tidak mungkin ya. Mungkin saja loh Risma dengan Sandi di paket. Kemudian disokong oleh PDIP pula begitu. Selama ini memang santer terdengar seperti itu. Ya, ada kemungkinan ke arah sana. PDIP sendiri tentu merasa terhormat karena bagaimanapun Risma adalah kadernya, gitu ya. Saat yang sama juga akan membentuk semacam koalisi anti Ahok. Jadi sebenarnya Ahok juga punya kepentingan untuk mendapatkan tiket. Jadi harus koalisi yang seperti itu yang bisa kuat untuk menyaingi Ahok begitu menurut Bang Burhan. Kalau misalnya tidak ada koalisi besar yang bisa melawan Ahok dengan dukungan dari basis mobilisasi partai yang kuat seperti PDIP, saat yang sama juga tidak punya tokoh yang kredibel untuk melawan Ahok, saya kira ya kita sudah tahu siapa yang akan menang gitu. Baik. Nah, dengan segala dinamika yang ada saat ini, menurut Bang Burhan apa yang akan menjadi kendala Ahok saat pemilihan nanti? Yang paling besar adalah gini, setiap calon petahana dari riset yang kita lakukan, kita punya data lebih dari 1.000 survei pilkada sejak tahun 2005, dan data yang menarik buat kita adalah setiap petahana semakin mendekati hari H itu biasanya kecenderungannya turun elektabilitasnya. Mengapa demikian? Karena tadi calon secara definitif sudah ada, kemudian juga calon petahana pada dasarnya sudah investasi politik, bekerja untuk kepentingan elektabilitas sebelumnya. Mengapa? Karena dia sudah bekerja secara real gitu ya. Tapi kan makin mendekati hari H, serangan politik semakin besar, mobilisasi partai yang tidak mendukungnya juga semakin besar. Nah, karena itu dengan modal 69% approval rating, tapi tidak seluruh
mereka yang puas terhadap kinerja Ahok ini bisa ditransliterasikan, bisa diterjemahkan dalam bentuk suara, maka ini jadi tantangan buat Ahok. Jadi kalau misalnya partai yang mendukungnya itu hanya setengah-setengah, hanya sekedar memberikan tiket tanpa bekerja secara maksimal, saat yang sama juga Ahok gagal untuk mengkonsolidasi teman Ahok dan basis mereka yang anti partai tanda kutip karena pilihan Ahok yang dianggap gitu ya mengecewakan mereka, ini bahaya. Jadi saya selalu memberi semacam peringatan karena selama ini kan kesannya seperti terlena oleh angin surga. Karena semua jalur dia bisa begitu. Persis, tunggu dulu karena kalau misalnya approval rating di atas 80%, tingkat kedikenalan, kedisukaan juga maksimal seperti kasus Risma hari ini di Wali Kota Surabaya ketika kemarin maju di 2015. Abdul Azhar Anas di Banyuwangi, Nurdin Abdullah di Sulawesi Selatan ya di Bantaeng, itu mungkin bisa menang tanpa bekerja keras. Tapi ini Ahok kan baru 36 sampai 58%. Artinya belum cukup maksimal. Dan belum Anda cukup ingat safe gitu ya. Betul. Dan Anda ingat Lizia, ada Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007, Undang-Undang Pemerintahan Khusus Daerah Ibu Kota Jakarta yang mensyaratkan bagi pemenang pemilu di DKI Jakarta itu di atas 50% plus 1. Artinya ini lex spesialis beda dengan Undang-Undang Pilkada yang menangnya pluralitas sederhana. Jadi bukan hal yang mudah untuk mencapai kemenangan. Oke, nah kita ke partai-partai lain yang belum menentukan pilihan. Menarik untuk membaca arah jalur mereka juga nih Bang. Misalnya PDIP yang sebenarnya sudah memiliki kursi yang cukup gitu untuk tanpa koalisi dengan partai lain. Kira-kira akan kemana nih menurut Bang Burhan arah dari PDIP sendiri? Ya, salah satu misteri Tuhan selain perjodohan dan kematian sudah ada dua calon di depan mata begitu kan, Ahok dan Sandiaga Uno. Ya, makanya banyak kawan yang melihat apapun keputusan PDIP ini sebagai tadi misteri Tuhan yang belum terpecahkan setelah kematian dan perjodohan gitu ya. Tapi begini, ini memang menarik. Bahkan kemarin pun pada waktu Presiden Jokowi datang ke Rapimnas Golkar, kemudian satu mobil dengan Ibu Mega, dengan Puan, dengan Ahok, itu ada banyak spekulasi bahwa sudah terjadi konsensus di antara mereka bahwa Ahok akan didukung oleh PDIP. Ternyata belum juga, gitu ya. Jadi memang sangat cair. Karena aturan PDIP kan begitu ketat begitu untuk orang yang akan didukung oleh PDIP maju memang dalam ada tiga jalur melalui pendaftaran biasa. Ada banyak calon yang sudah maju melalui jalur pendaftaran, kemudian ada jalur penugasan, ada jalur pengusulan. Nah, dua jalur tersisa ini mensyaratkan Ahok untuk menjadi kader PDIP. Itu juga yang dihindari oleh Ahok begitu Ahok ya. sendiri sudah beberapa kali keluar masuk partai. Kalau kemudian masuk lagi ke partai, justru jelek buat Ahok. Jadi memang Ahok sebaiknya tidak usah masuk partai. Tidak usah masuk secara partai, tapi formal. mendapat dukungan partai begitu, tidak apa-apa. Karena dia sudah pernah masuk ke Golkar, pernah masuk juga ke Partai Indonesia Baru, gitu ya, ke Gerindra. Kemudian menyatakan mengundurkan diri. Kalau kemudian untuk maju di DKI Jakarta, dia sudah punya kursi, gitu ya, secara cukup baik melalui partai bahkan juga melalui KTP lebih dari 1 juta. Hanya untuk itu kemudian dia harus menjadi kader formal sebuah partai politik. Tentu apa kata dunia gitu. Baik Bang Burhan, sebagai penutup Pilkada 2019 bagaimana nasib Ahok menurut Bang Burhan? 2017 ya. Oh ya, 2017. Ya tentu sangat saya tidak bisa memberi kata putus sekarang. Tapi kalau kita lihat sekarang jelas Ahok masih calon terkuat. Sepanjang nama-nama potensial yang tadi saya sebut itu belum muncul. Dan belum mendapatkan dukungan resmi dari partai. Dan juga belum tentu menyatakan mau gitu ya. Nah, karena bagaimanapun kans Ahok untuk menang di Pilkada tahun depan itu sangat ditentukan semata-mata bukan oleh Ahok saja, tapi juga oleh lawannya. Nah, mereka yang selama ini mengkritik Ahok dengan keras di media sosial, itu seringkali hanya mengkritik Ahok, tetapi tidak menawarkan calon alternatif. Mereka fokus pada menyerang Ahok, tetapi tidak menawarkan siapa calonmu. Nah, kalau kemudian calon yang muncul masih seperti yang kita potret di survei-survei
Ya, tentu saat saja ini? peran atau kemungkinan Ahok untuk menang besar. Masih besar. Masih Baik. besar. Jadi, masih aman tapi tetap harus waspada. Persis, karena Seperti tadi itu ya? pertarungan jauh dari selesai, Baik. pertarungan bahkan belum dimulai. Betul. Baik, terima kasih Bang Sama-sama. Burhan untuk Sama-sama, waktunya Liza. di studio kami, dan pemirsa Metro Pagi masih akan kembali tentunya dengan informasi lainnya. Usai jeda berikut. Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur pada Selasa pagi. Ahok menjelaskan ia hanya menawarkan kinerja yang baik sebagai ajakan kepada Partai Islam untuk bergabung mendukung dirinya dalam Pilgub DKI Jakarta. Ahok yakin jika selama ini dirinya bekerja sebagai gubernur DKI dengan baik, maka baik partai bernafas Islam maupun partai nasionalis tetap akan mendukungnya. Ahok mengaku selama ini komunikasinya dengan Partai Islam berjalan dengan sangat baik. Saat ini memang jumlah kursi Partai Islam di DPRD DKI Jakarta cukup signifikan. PKS memiliki 11 kursi, P3 memiliki 10 kursi, PKB memiliki 6 kursi, sementara PAN hanya memiliki 2 kursi. Saya kira kita tidak ada membedakan partai Islam non-Islam. Saya hanya menawarkan kalau Anda merasa saya bekerja dengan baik, dengan jujur, saya tawarkan Anda mau ikut dukung saya atau tidak. Kalau Anda tidak mau dukung saya, silakan cari lawan saya. Saya semua teman, saya semua komunikasi teman. Saya juga tidak suka berpartai, berpolitik itu menghitung pakai partai Islam, non-Islam atau agama. Kita kembali lagi di Dialog Bingkai Berita Metro Pagi. Saya masih bersama Bang Burhan. Bang Burhan, tidak hanya Ahok yang mendeklarasikan ke arah partai, namun akhirnya Gerindra sudah memutuskan untuk mendukung Sandiaga Uno. Seberapa besar hal ini akan menjadi potensi ancaman begitu dari Ahok? Memang kalau didasarkan riset pada hari-hari ini, terutama sebelum Sandiaga Uno secara resmi didukung oleh Gerindra, meskipun kita tidak tahu ya apakah sebagai cagup atau cawagup, karena memang kesempatan atau kemungkinan ke arah sana masih terbuka. Nah, kalau kita lihat sebelumnya memang Sandiaga Uno belum punya potensi untuk menjadi rival yang cukup kompetitif buat Ahok. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya di antara nama-nama yang sudah muncul, itu relatif nama seperti Risma yang punya potensi cukup kuat. Mengapa? Pertama, dia belum dikenal secara maksimal di DKI Jakarta. Maklum, karena dia wali kota Surabaya. Betul. Tetapi ada sekitar 60% yang kenal Risma. Nah, dari 60% yang kenal Risma, itu 84% suka. Nah, ini kalau misalnya dinaikkan tingkat kedikenalan dari 60 menjadi 100%, itu otomatis likability-nya, tingkat kedisukaannya juga ikutan naik, dan itu punya dampak ke elektabilitas. Nah, kalau kita lihat dari top 2 ya, Ahok dengan Yusril, tingkat kedikenalan yang paling rendah di antara top 2 ini, yang paling rendah berikutnya adalah Risma. Nah, Risma ini punya potensi yang besar. Masalahnya siapa yang akan memberikan tiket kepada Risma untuk maju. Pertanyaan kedua, apakah Risma mau? Gitu. Jadi dua pertanyaan ini saya kira masih menunggu. Nah, kalau misalnya dalam politik kan nggak ada yang tidak mungkin ya. Mungkin saja loh Risma dengan Sandi di paket. Kemudian disokong oleh PDIP pula begitu. Selama ini memang santer terdengar seperti itu. Ya, ada kemungkinan ke arah sana. PDIP sendiri tentu merasa terhormat karena bagaimanapun Risma adalah kadernya, gitu ya. Saat yang sama juga akan membentuk semacam koalisi anti Ahok. Jadi sebenarnya Ahok juga punya kepentingan untuk mendapatkan Jadi tiket harus dengan koalisi PDIP. yang seperti itu yang bisa kuat untuk menyaingi Ahok begitu menurut Bang Persis. Burhan. Kalau misalnya tidak ada koalisi besar yang bisa melawan Ahok dengan dukungan dari basis mobilisasi partai yang kuat seperti PDIP, saat yang sama juga tidak punya tokoh yang kredibel untuk melawan Ahok, saya kira ya kita sudah tahu siapa yang akan menang gitu. Baik. Nah, dengan segala dinamika yang ada saat ini, menurut Bang Burhan apa yang akan menjadi kendala Ahok saat pemilihan nanti? Yang paling besar adalah gini, setiap calon petahana dari riset yang kita lakukan, kita punya data lebih dari 1.000 survei pilkada sejak tahun 2005, dan data yang menarik buat kita adalah setiap petahana semakin mendekati hari H itu biasanya kecenderungannya turun elektabilitasnya. Mengapa demikian? Karena tadi calon secara definitif sudah ada, kemudian juga calon petahana pada dasarnya sudah investasi politik, bekerja untuk kepentingan elektabilitas sebelumnya. Mengapa? Karena dia sudah
bekerja secara real gitu ya. Tapi kan makin mendekati hari H, serangan politik semakin besar. Mobilisasi partai yang tidak mendukungnya juga semakin besar. Nah, karena itu dengan modal 69% approval rating, tapi tidak seluruh mereka yang puas terhadap kinerja Ahok ini bisa ditransliterasikan, bisa diterjemahkan dalam bentuk suara, maka ini jadi tantangan buat Ahok. Jadi kalau misalnya partai yang mendukungnya itu hanya setengah-setengah, hanya sekedar memberikan tiket tanpa bekerja secara maksimal, saat yang sama juga Ahok gagal untuk mengkonsolidasi teman Ahok dan basis mereka yang anti partai tanda kutip karena pilihan Ahok yang dianggap gitu ya mengecewakan mereka, ini bahaya. Jadi saya selalu memberi semacam peringatan karena selama ini kan kesannya seperti terlena oleh angin surga. Karena semua jalur dia bisa begitu. Persis, tunggu dulu karena kalau misalnya approval rating di atas 80%, tingkat kedikenalan, kedisukaan juga maksimal seperti kasus Risma hari ini di Wali Kota Surabaya ketika kemarin maju di 2015, Abdul Azhar Anas di Banyuwangi, Nurdin Abdullah di Sulawesi Selatan ya di Bantaeng, itu mungkin bisa menang tanpa bekerja keras. Tapi ini Ahok kan baru 36 sampai 58%. Artinya belum cukup maksimal. Dan belum Anda cukup ingat safe gitu ya. Betul. Dan Anda ingat Lizia, ada Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007, Undang-Undang Pemerintahan Khusus Daerah Ibu Kota Jakarta, yang mensyaratkan bagi pemenang pemilu di DKI Jakarta itu di atas 50% plus 1. Artinya ini lex spesialis beda dengan Undang-Undang Pilkada yang menangnya pluralitas sederhana. Jadi bukan hal yang mudah untuk mencapai kemenangan. Oke, nah kita ke partai-partai lain yang belum menentukan pilihan. Menarik untuk membaca arah jalur mereka juga nih Bang. Misalnya PDIP yang sebenarnya sudah memiliki kursi yang cukup gitu untuk tanpa koalisi dengan partai lain. Kira-kira akan kemana nih menurut Bang Burhan arah dari PDIP sendiri? Ya, salah satu misteri Tuhan selain perjodohan dan kematian sudah ada dua calon di depan mata begitu kan, Ahok dan Sandiaga Uno. Ya, makanya banyak kawan yang melihat apapun keputusan PDIP ini sebagai tadi misteri Tuhan yang belum terpecahkan setelah kematian dan perjodohan gitu ya. Tapi begini, ini memang menarik. Bahkan kemarin pun pada waktu Presiden Jokowi datang ke Rapimnas Golkar, kemudian satu mobil dengan Ibu Mega, dengan Puan, dengan Ahok, itu ada banyak spekulasi bahwa sudah terjadi konsensus di antara mereka bahwa Ahok akan didukung oleh PDIP. Anda kembali di Metro Malam. Walaupun banyak menerima ancaman, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tetap menghadiri peresmian Ruang Publik Terpadu Rumah Anak RPTRA di Rusunawa Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur pada Selasa pagi. Menurut Ahok, ancaman penolakan yang disebutnya sebagai tindakan premanisme itu sudah terjadi 4 kali. Namun hingga acara peresmian selesai tidak ada aksi penolakan dan suasana peresmian berlangsung kondusif. Ahok justru menantang pihak provokator untuk mengirimkan calon gubernur terbaik untuk berkompetisi dengannya pada Pilgub DKI 2017 mendatang. Jangan coba gertak-gertak saya atau mengancam apapun di Republik ini. Kalau Anda mengancam Ahok silakan pribadi, tapi saya ini gubernur. Kalau nggak suka dengan saya sebagai gubernur, silakan kirim calon melawan saya. 15 Februari 2017. Itu baru namanya beradab, bukan pengecut. Apalagi menjual agama, suku, dan ras. Sementara itu, Rudi, dalam peresmian RPTRA pagi tadi, Ahok juga memperingatkan kepada seluruh kelompok provokator masyarakat yang tidak suka dengannya untuk tidak menghalangi pekerjaannya sebagai gubernur. Hal itu disampaikan Ahok karena sebelumnya beredar pesan berantai di masyarakat yang berisi ajakan untuk menolak Ahok datang ke peresmian Rumah Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA di kawasan Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. Akibat pesan berantai itu, sejak pagi sejumlah aparat gabungan polisi dan Satpol PP telah disiagakan di kawasan tersebut guna mengantisipasi terjadinya aksi penolakan terhadap Ahok. Ahok yang tetap datang ke peresmian RPTRA itu mengatakan tidak takut dengan ancaman tersebut. Baginya, ancaman yang kesekian kali diterimanya itu merupakan tindakan premanisme yang tidak perlu dihiraukan.
ya saya kan bukan Ahok, saya kan gubernur. Kalau kita gubernur, pemerintah harus takut dengan ancaman seperti itu, ya bubarin negara. Kalau sekelompok orang atas nama rakyat mengancam pejabat untuk bertugas, ini melawan konstitusi. Kalau nggak suka dengan saya sebagai gubernur, silakan kirim calon melawan saya. 15 Februari 2017. Itu baru namanya beradab, bukan pengecut. Apalagi menjual agama, suku, dan ras. Anda melawan undang-undang. Jadi tolong saya tegaskan sekali lagi, kalau Anda nonton provokator yang otaknya di belakang, yang kumpul, saya ingatkan saudara semua, jangan coba-coba lawan konstitusi di Republik ini. Pemirsa, Partai Golkar terus menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan untuk meminta dukungan terhadap Basuki Cahayapurnama pada Pilkada DKI 2017. Meski wacana kembali duetnya pasangan Ahok Jarot semakin menguat, Golkar memastikan partai pendukung Ahok sudah menyiapkan alternatif dukungan jika PDI Perjuangan tiba-tiba mengusung calon sendiri. Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Fayakun Andriadi menjelaskan, sejauh ini komunikasi parpol pendukung Ahok dengan PDI Perjuangan terus berlangsung. Partai Golkar dan dua partai lain terus membuka pintu komunikasi jika ada partai lain yang ingin bergabung. Fayakun berharap bergabungnya partai lain akan lebih memudahkan Ahok untuk memenangkan Pilgub DKI. Hanya saja, Fayakun mengungkap bahwa dukungan parpol harus dinyatakan melalui surat dukungan seperti hal yang dilakukan oleh 3 partai sebelumnya. Golkar dan partai pendukung Ahok pun tidak khawatir jika PDI Perjuangan berubah sikap di detik terakhir jelang pendaftaran. Pasalnya, Ahok sudah memperoleh dukungan 3 partai yang memenuhi kuota pencalonan melalui jalur partai politik. Enggak, sudah memenuhi kan dari sisi administrasi minimal 22 kursi, kami sudah 24 kursi. Kemudian dari sisi kesiapan independen juga 1 juta KTP sudah pernah dikumpulkan. Jadi sekarang teman Ahok dan 3 parpol sudah bersama-sama. Dan kami tetap membuka diri. Ayo siapa yang mau gabung, mau gabungnya pakai heboh atau menggabungnya mau nggak pakai heboh, silahkan aja. Masih ada waktu sampai dengan hari pendaftaran, kita buktikan di hari pendaftaran. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memberikan opsi pada partai Islam untuk mendukung dirinya atau tidak dalam Pilgub DKI Jakarta. Ahok mengatakan tidak menghitung dukungan partai berdasarkan agama. Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok saat meresmikan RPTRA di Rusunawa